Itu Alif dengan absen 9, lalu ada Iqbal absen 14, Agung absen 15, Sevia absen 22, dan Tiara absen 23. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih perseroan terbatas itu. Perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Definisi ini diambil dari Undang-Undang Nomor 40, yaitu mengenai keunggulan versus kelemahan perseroan terbatas atau persero. Sudah kita ketahui bahwa setiap hal atau segala sesuatu hal memiliki keunggulan maupun kelemahan. Segala sesuatu memiliki sisi positif, akan tetapi juga memiliki sisi negatif. Begitu juga dengan perseroan terbatas. Perseroan terbatas memiliki keunggulan atau kelebihan, namun perseroan terbatas juga memiliki kelemahan. Hal ini dapat kita jadikan untuk menentukan sebuah keputusan. Oke, mari kita lanjutkan pembahasannya mengenai keunggulan dari perseroan terbatas terlebih dahulu. Yang pertama, bentuk badan hukum membuat PT terjamin eksistensinya meski terjadi pergantian kepemilikan. Jadi ketika nantinya PT ini terdapat pergantian kepemilikan, PT ini terjamin eksistensinya karena PT ini berbentuk badan hukum yang mendapat payung hukum, terdapat payung hukumnya yang diatur dalam undang-undang. Kemudian yang kedua, mudah mendapatkan sumber dana sehingga turut memudahkan untuk melebarkan sayap perusahaan. Sudah menjadi rahasia bersama bahwa dana ini menjadi elemen penting dalam kehidupan. Salah satunya dalam perusahaan ini. Perusahaan membutuhkan dana untuk kegiatannya. Jadi dana ini merupakan elemen yang sangat penting karena dana dibutuhkan untuk membiayai segala keperluan dalam perusahaan. Dengan keperluannya terpenuhi, maka perusahaan akan lebih cepat untuk tumbuh. Kemudian yang ketiga, perpindahan saham dari pemilik sebelumnya ke pemilik baru bisa dilakukan dengan lebih mudah. Oke, kita telah membahas keunggulan dari perseroan terbatas ini. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kelemahannya. Yang pertama, butuh dana besar untuk mendirikannya. Sudah jelas bahwa perusahaan perseroan terbatas ini merupakan perusahaan yang besar sehingga diperlukan dana yang besar untuk mendirikannya. Kemudian yang kedua, proses pendiriannya cenderung rumit. Perseroan terbatas ini dalam proses pendiriannya cenderung rumit karena harus melalui berbagai langkah dan harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah disepakati. Kemudian yang ketiga, terkadang transparansi tidak terjadi, lebih yang berkaitan dengan angka profit. Transparansi ini merupakan suatu elemen utama karena dengan dana yang besar untuk mendirikannya. Kemudian yang kedua, proses pendiriannya cenderung rumit. Perseroan terbatas ini dalam proses pendiriannya cenderung rumit karena harus melalui berbagai langkah dan harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah disepakati. Kemudian yang ketiga, terkadang transparansi tidak terjadi, lebih yang berkaitan dengan angka profit. Transparansi ini merupakan suatu elemen utama karena dengan adanya ketidaktransparansian akan menimbulkan sebuah kekacauan dan ketidakbaikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pendirian perseroan terbatas. Syarat sah pendirian perseroan terbatas yang pertama adalah didirikan 2 orang atau lebih. Akta pendirian berbentuk akta notaris dalam bahasa Indonesia. Setiap pendiri wajib mengambil saham, lalu mendapat pengesahan dari Menkumham.
pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi Sismin Bakum secara elektronik. Permohonan diajukan kepada Menteri dengan format isian sekurang-kurangnya, nama dan tempat kedudukan perseroan, jangka waktu berdirinya perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan, jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor, lalu alamat lengkap perseroan. Permohonan untuk memperoleh pengesahan status badan hukum harus sudah diajukan kepada Menteri Hukum dan HAM paling lambat 60 hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani, dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung. Namun apabila tidak dipenuhi, maka ancaman hukumannya adalah: yang pertama, akta pendirian menjadi batal sejak lewatnya jangka waktu tersebut. Lalu perseroan yang belum memperoleh status badan hukum bubar karena hukum, lalu pemberesannya dilakukan oleh pendiri. Apabila format isian dan keterangan mengenai dokumen pendukung telah sesuai, Menkumham langsung menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan yang bersangkutan secara elektronik melalui Sismin Bakum. Namun, apabila format isian dan keterangan mengenai dokumen pendukung tidak sesuai, Menkumham langsung memberitahukan penolakan atas permohonan yang bersangkutan disertai alasan secara elektronik melalui Sismin Bakum. Dalam jangka waktu paling lambat 30 hari, terhitung sejak tanggal pernyataan tidak berkeberatan, pemohon wajib menyampaikan secara fisik surat permohonan yang dilampiri dokumen pendukung. Apabila pernyataan telah dipenuhi, paling lambat 14 hari, Menkumham menerbitkan keputusan tentang pengesahan badan hukum perseroan yang ditandatangani secara elektronik. Namun, apabila persyaratan tentang jangka waktu dan kelengkapan dokumen pendukung tidak dipenuhi, maka Menkumham langsung memberitahukan hal tersebut kepada pemohon secara elektronik dan pernyataan tidak berkeberatan menjadi gugur. Tahapan pendirian perseroan terbatas, yaitu segera setelah disahkan, akta pendirian beserta keputusan pengesahan badan hukum perseroan didaftarkan dalam daftar perseroan yang diselenggarakan oleh Menkumham untuk atau perseroan yang memuat anggaran dasar perseroan dan keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian perseroan. Tentang akta pendirian ini diatur dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas atau biasa disingkat dengan UU PT. Akta pendirian sebuah perseroan terbatas ini diatur dalam undang-undang tersebut. Undang-undang tersebut mengatur bahwa sedikitnya dalam anggaran tersebut memuat tentang yang pertama, ada tentang nama dan tempat kedudukan perseroan. Yang kedua, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan. Yang ketiga, jangka waktu berdirinya perseroan. Yang selanjutnya, besarnya jumlah modal pasar, modal ditempatkan, dan modal disetor. Yang kelima, jumlah saham, klasifikasi saham, apabila ada, berikut juga harus dijelaskan atau ditampilkan saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham. Yang keenam, nama jabatan dan jumlah anggota direksi dan dewan komisaris. Yang ketujuh, penetapan tempat dan tata cara penyelesaian atau penyelenggaraan RUPS. Yang ke-8, tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota direksi dan dewan komisaris. Yang terakhir ada tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen. Dalam pasal 15 UU PT ini juga mengatur bahwa anggaran tersebut tidak boleh memuat. Yang pertama ada ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham. Yang kedua, ketentuan tetap pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain. Anggaran dasar perseroan mengatur ketentuan mengenai yang pertama, ada tata cara pengunduran diri anggota direksi. Yang kedua, tata cara pengisian jabatan anggota direksi yang lowong atau kosong. Yang ketiga, pihak yang berwenang menjalankan pengurusan
dan mewakili para karyawan dalam hal seluruh anggota direksi yang berhalangan atau diberhentikan sementara. Selanjutnya ada perubahan anggaran dasar. Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau yang dapat disingkat RUPS. Acara mengenai perubahan anggaran dasar wajib dicantumkan dengan jelas dalam pemanggilan RUPS. RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit hadir 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS, dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan. Dalam hal quorum, kehadiran tidak tercapai dapat diselenggarakan jika dalam 2/3 tidak hadir, maka dapat diselenggarakan RUPS kedua. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit 3/5 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS, dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan. Perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapat persetujuan menteri. Perubahan-perubahan yang harus mendapat persetujuan menteri meliputi perubahan atas yang pertama, ada nama perseroan, kedudukan perseroan atau tempat. Selanjutnya ada maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan. Yang ketiga, jangka waktu berdirinya perseroan. Yang keempat, besarnya modal dasar. Yang kelima, pengurangan modal ditempatkan dan disetor. Yang terakhir, status perseroan yang tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya. Perubahan anggaran dasar selain dari perubahan-perubahan yang disebutkan di atas tidak harus mendapat persetujuan menteri, tetapi perseroan hanya perlu memberitahukan perubahan anggaran dasar kepada menteri. Perubahan anggaran dasar perseroan dibuat dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia. Perubahan anggaran dasar perseroan yang tidak dimuat dalam akta perubahan anggaran dasar harus dimuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat oleh notaris. Harus dinyatakan dalam bentuk akta pernyataan keputusan rapat atau akta perubahan anggaran dasar paling lambat 30 hari terhitung sejak keputusan RUPS. Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan diajukan kepada menteri paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar perseroan. Ketentuan ini juga berlaku bagi pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroan kepada menteri. Permohonan persetujuan perubahan anggaran dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali undang-undang dan atau anggaran dasar menentukan jumlah quorum yang lebih besar. Jika belum ada 1/2 atau setengah, maka dapat dilakukan pemanggilan RUPS kedua. Pemanggilan ini harus disebutkan RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai quorum. Yang terakhir yaitu ada pemungutan suara. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Bila musyawarah gagal menghasilkan keputusan, maka keputusan sah bila disetujui lebih dari separuh jumlah suara. Seperti halnya pasal 87 UU PT yang berbunyi, keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah, jika tidak tercapai mufakat, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari setengah bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali undang-undang atau anggaran dasar menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju lebih besar. Yang dimaksud dengan disetujui lebih setengah bagian adalah bahwa usul dalam mata acara rapat harus disetujui lebih dari setengah jumlah suara yang dikeluarkan. Jika terdapat 3 usul calon dan tidak ada yang memperoleh suara lebih dari setengah, pemungutan suara atas 2 usul atau calon yang mendapat suara terbanyak harus diulang sehingga salah satu usul calon mendapatkan suara lebih dari setengah bagian lainnya.
Ya, itu presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya mewakili teman-teman dari kelompok 3 juga mohon maaf jika ada kesalahan, kekurangan, dan lainnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.